Bedeng halap berbeda dari bedeng biasa karena memiliki lapisan khusus yang terdiri dari bahan organik kasar dan halus secara bertingkat. Bedeng hangat pada gilirannya dapat dibagi menjadi bedeng hangat biasa, bedeng hangat yang diberi pembatas, dan bedeng hangat tinggi. Bedeng hangat pertama adalah bedeng hangat yang diberi pembatas papan. Kami membuatnya lebih dari 15 tahun yang lalu menggunakan papan biasa. Namun, materialnya tidak terlalu tahan lama. Seiring waktu, saat pembatas dari papan mulai rusak, kami menggantinya dengan yang baru di tempat yang lama. Tetapi, kali ini kami membuat bedeng hangat yang tinggi. Kami banyak bereksperimen dan terus bereksperimen, baik dengan berbagai cara menata bahan organik kasar dan halus serta komposisinya, maupun dengan berbagai pilihan pembatas bedeng yang sederhana, kuat, tahan lama, namun tetap murah. Tentu saja, kami telah mengumpulkan banyak pengalaman yang ingin kami bagikan kepada Anda, para penonton setia saluran Pesni Yashi Koshaka. Ini bukan video pertama tentang bedeng di saluran ini. Namun, justru di video inilah saya berusaha memberikan inti paling penting dari seluruh pengalaman kami tentang bedeng. Hanya dengan menghabiskan 20 menit waktu Anda akan mengetahui semua yang telah kami lalui dan pelajari selama lebih dari 15 tahun. Jadi, mari kita bahas semuanya satu persatu. Halo semuanya. Ini adalah bedeng tinggi dan hangat pertama kami. Saya membuatnya dari sisa-sisa paving block dan papan kayu. Sebagai bahan organik paling kasar, bahan kayu yang tidak terpakai sangat cocok dan diletakkan di bagian paling bawah. Fungsi kedua dari lapisan ini adalah untuk memutus dingin yang berasal dari dalam tanah setelah musim dingin. Serta potongan besi beton digunakan untuk mengikat dan menambah kestabilan sisi-sisi bedeng. Saya menaburkan lapisan tanah di atas bahan organik kasar. Untuk membuat kompos dari limbah tanaman, kami menggunakan kotak kayu. Di dalamnya, kami memasukkan ranting yang sudah dicacah, gulma, rumput yang sudah dipotong, dan daun-daunan. Di bagian atas komposter terdapat bahan organik sedang yang baru mulai membusuk. Di tengahnya terdapat bahan organik halus, dan di bagian bawah terdapat humus murni. Di kotak seperti ini, proses pengomposan memang tidak terlalu cepat. Tetapi, kotak-kotak tersebut merupakan wadah yang sangat baik untuk menampung bahan organik bagi bedengan. Begitu kotak kompos mulai penuh, itu artinya sudah waktunya untuk membuat atau mengisi ulang kotak berikutnya. Saya menempelkan binder berwarna coklat lalu lanjut ke tahap berikutnya. Bahan organik di bedengan hangat biasanya bertahan sekitar 6 tahun. Dalam cuplikan ini, saya melakukan pengisian ulang bedengan dengan bahan organik baru. Saya melakukannya 2 tahun lalu. Prosesnya sama persis seperti saat membuat bedengan hangat yang baru. Tanah yang sudah diambil, saya usahakan untuk mengembalikannya dengan urutan terbalik dari saat diambil, agar lapisan bawah tetap berada di bawah dan lapisan atas tetap di atas. Di lapisan bawah tanah subur, terdapat anaerob, yaitu mikroorganisme yang mampu hidup dan berkembang tanpa adanya oksigen bebas. Mereka mendapatkan energi untuk hidup dengan memecah zat organik dan anorganik. Dalam proses tersebut, banyak panas yang dihasilkan. Bedeng halat tinggi berikutnya akan kami buat dari sisa-sisa batu bata merah berongga. Panas membantu pertumbuhan tanaman lebih cepat dan meningkatkan hasil panen. Secara khusus, di bedeng-bedeng ini, pinggirannya sangat nyaman. Anda bisa duduk di atasnya sambil menikmati hasil panen, atau bahkan berbaring untuk beristirahat setelah bekerja keras. Pekerjaan berat hanya terjadi saat membuat bedeng baru dan setiap 6 tahun sekali saat melakukan permajaan. Di waktu lainnya, bedeng-bedeng ini berkali-kali memudahkan pekerjaan berkebun kami, menjadikannya benar-benar menyenangkan. Merawat dan mengelola area di antara bedeng-bedeng tinggi yang hangat adalah sebuah kesenangan tersendiri. Keuntungan besar dari bedeng seperti ini adalah papan-papannya tidak bersentuhan langsung dengan tanah, sehingga bisa bertahan lebih lama dibandingkan papan pada bedeng yang hanya terbuat dari papan saja. Saat bahan organik di bedeng hangat terurai, tanah secara bertahap mengalami penurunan permukaan. Jika diperlukan, pada musim semi, menjelang musim tanam berikutnya, tanahnya kita tambahkan. Generasi berikutnya dari bedeng kami dengan pinggiran yang terbuat dari komposit buatan sendiri yang kuat, mulai digunakan ketika sisa-sisa paving block dan batu bata sudah habis. Jika kita meletakkan papan di atasnya, kita juga bisa duduk dengan nyaman saat misalnya menanam tanaman. Tentang bedeng seperti itu akan saya bahas nanti. Tapi sekarang, saya akan ceritakan tentang keunggulan utama dari bedeng yang terbuat dari paving block dan batu bata. Saya sudah lama memperhatikan bahwa di sekitar batu besar, pagar bata dan beton, tanaman tumbuh sangat subur. Pasti Anda juga pernah memperhatikannya. Semua itu berkat efek akumulasi. Saya memutuskan untuk menggunakan ubin dan batu bata bukan tanpa alasan. Karena dari batu bata dan ubin bisa dibuat dinding bedengan yang kokoh dan menyimpan panas. Di dalamnya harus terjadi akumulasi panas matahari di siang hari dan penyebaran panas secara merata ke tanah yang mulai mendingin di malam hari. Di wilayah kita, malam yang hangat adalah hal yang sangat langka. Dan semua ini menjadi tambahan panas dari aktivitas anaerob. Ubin dan batu bata di bedengan dipasang tanpa adukan,
Semuanya stabil karena susunan kering yang mengandalkan beratnya sendiri. Dan cukup kokoh. Intuisi saya tidak salah. Bedengan ternyata benar-benar sangat produktif. Jika kami tidak memiliki semua sisa-sisa ini, kami seharusnya membelinya. Hasilnya sepadan. Kami segera menyadarinya. Saat digunakan lebih lanjut, bahan organik kasar harus selalu ditaburi dengan tanah yang telah diambil. Sebaiknya lapisannya disiram dengan baik agar tanah mengisi rongga di antara limbah kayu. Isi komposter kembali digunakan. 8 tahun yang lalu, ketika saya memposting tentang bedengan seperti ini di Pikabu, Pikabu masih bertahan. Предрекали таким грядкам максимум сезон. Твердили, что без бетонирования грядкам хана. Кстати, если у вас нет деревообрабатывающего станка с функцией строгания, не беда. Обработать доски можно обычной болгаркой, используя лепестковый диск. Не так быстро, как станком, зато можно получить аутентичный вид тесаных ручек. Justru tidak adanya pengecoran beton yang menyelamatkan bedengan seperti ini dari kerusakan. Di tanah kami yang sulit dan mudah mengembang, ubin dan batu bata tidak disatukan satu sama lain. Jadi pinggiran bedengan dari ubin dan batu bata kami tidak bisa retak. Papan-papan itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat duduk atau berbaring dengan santai, tapi juga memiliki fungsi lain yang bahkan lebih penting. Sementara saya menyiapkan papan-papan, istri saya sudah sempat menanam bibitnya. Barisan bata bagian bawah ditahan dengan kuat oleh tanah. Barisan bata bagian atas dari dalam didorong oleh panah. Dan dari luar tekanan ini dibatasi oleh bingkai kayu yang kokoh, yang juga bisa digunakan untuk duduk atau bahkan berbaring sebagai bonus. Lubang-lubang di papan dan lengkungan yang dipasang di dalamnya dengan mudah mengubah bedengan seperti ini menjadi bedengan bersungkup. Anda juga bisa membuat penyangga tambahan, misalnya dari besi beton, untuk menghubungkan sisi-sisi bedengan dengan lebih baik. Mari kita sejenak berpindah ke hari ini. Sepertinya saya menemukan cara untuk sekaligus membuat banyak rumah burung. Saya menyatukan 1, 2, 3, 4 papan dengan sekrup. Balok seperti ini saya sebut sebagai balok palsu. Rumah burung akan membantu kita menarik tenaga kerja gratis dari burung-burung. Mereka mendapat makanan dan kita mendapat bantuan melawan hama. Semua diuntungkan. Di bagian depan, rumah burung akan memiliki tinggi 33 cm. Di bagian belakang, 27 cm. Dengan begitu, untuk 2 rumah burung hanya dibutuhkan 60 cm balok palsu. Dan dari 2 meter balok palsu bisa dibuat minimal 6 rumah burung. Dan itulah yang saya butuhkan. Persis seperti membuat roll dan sushi, tinggal digulung lalu dipotong-potong. Dalam cuplikan ini, terlihat jelas contoh bagaimana pengaruh cuaca dan waktu mengubah tepian kayu. Papan pembatas untuk bedeng, sisa-sisa paving block, dan batu bata sudah tidak ada lagi. Dan saya memutuskan untuk bereksperimen dengan satu lagi pilihan tepian. Tujuan baru saya adalah membuat tepian yang tidak menyimpan panas, tetapi justru menahannya, sehingga meningkatkan efisiensi pemanasan tanah oleh mikroorganisme anaerob. Tujuan kedua adalah sepenuhnya menghindari penggunaan papan yang merepotkan, tanpa kontak langsung dengan tanah. Papan pada bedengan baru memang lebih awet, tapi semakin jelas bahwa pada akhirnya papan-papan itu tetap tidak akan cukup untuk kita dalam waktu lama. Pada saat itu, saya sudah menguji kelayakan dinding dari polistirena ekstrusi yang diperkuat dengan jaring fiberglass dan campuran perekat untuk insulasi termal. Dinding seperti itu sudah saya terapkan dan uji coba dalam proyek saya yang bernama Rumah Seharga $1.000. Untuk sisi-sisi bedeng, saya memutuskan untuk bertindak dengan cara yang sama. Jadi, saya kembali melapisi dan memperkuat XPS. Potongan sisi bedeng lebarnya sama seperti lembaran standar insulasi, yaitu sekitar 60 cm. Tidak ada penguatan tambahan yang direncanakan. Jadi, untuk memastikan kekuatan, saya memutuskan untuk menanam sisi bedeng ke dalam tanah sekitar setengah dari lebarnya. Untuk itu, saya mendali lebih dalam di bagian pinggirnya. Kemudahan dalam penandaan juga terbantu dengan masih adanya pinggiran bedeng lama. Dan selanjutnya, seperti kata pepatah, tinggal soal teknis. Semuanya bahkan lebih mudah dibandingkan dengan memasang ubin atau batu bata. Pengingat terakhir tentang bedeng lama telah dibongkar, zaman baru pun dimulai. Saya memutuskan untuk menyambungkan sisi-sisi bedeng dengan cara yang sudah terbukti.
persis seperti dinding-dinding yang disambungkan di toilet luar ruang model Eropa inovatif milik kami. Dari pengalaman saya, semakin berantakan halaman, semakin banyak bahan organik kasar yang bisa didapatkan dan diatur. Pilihan terbaik adalah menggabungkan pembuatan bedeng hangat baru dengan merapikan halaman. Semua yang sebelumnya harus dibuang atau dibakar, sekarang bisa dikubur dan dimanfaatkan. Selamat tinggal toilet tua yang sudah rusak. Sekarang kita punya yang baru, modern, 90% terbuat dari polistirena ekstrusi. Di belakang gudang sudah lama disimpan serutan kayu untuk eksperimen membuat beton. Serutan kayu yang murah, sekarang serutan itu bisa langsung dipakai sebagai bahan organik kasar. Karena sudah ditemukan bahan yang jauh lebih efektif dibandingkan beton serutan kayu yang sudah ketinggalan zaman secara moral dan teknologi. Di dekat toilet luar ruangan baru kami, mungkin bahan organik kasar yang paling berguna sedang menunggu saatnya digunakan. Pada musim gugur, kami memangkas kebun, dan ranting beserta daunnya dihancurkan dengan mesin pencacah taman. Biomasa itu telah tergeletak selama setengah tahun. Dan berkat banyaknya cacing tanah yang menghuni di dalamnya, sekarang biomasa itu tampak seperti hidup. Tapi kenapa? Seolah-olah biomasa itu memang hidup. Ini adalah sumber energi hayati yang bermanfaat. Organik dari komposter dipisahkan. Humus yang sudah jadi juga dipisahkan. Saat membuat bedengan hangat yang baru, tidak ada salahnya menambahkan sedikit humus bersama tanah saat menaburkan lapisan-lapisan. Dengan cara ini, saya menghemat biaya pembelian tambahan, karena humus mengandung anaerob yang akan cepat berkembang di bahan organik segar. Lapisan tanah bagian atas yang diambil akan menjadi lapisan atas di bedengan berikutnya. Saya menyiram semuanya dengan baik. Pada saat terakhir, saya sempat membiarkan istri saya menanam bibit. Kalau saya menunda 1 atau 2 hari lagi, saya akan menjadi penyebab utama bibit itu tumbuh terlalu besar. Jika pada tahun pertama penggunaan, bedengan hangat yang baru dan tinggi itu jauh dari ekspektasi Anda yang kelewat tinggi, bahkan sampai 200%, jangan khawatir. Mereka akan mencapai kapasitas energi penuh pada tahun kedua atau ketiga. Mikroorganisme membutuhkan waktu untuk menetap dan beradaptasi di tempat baru. Semuanya sama seperti kita, manusia. Setahun telah berlalu, semuanya kuat dan kokoh. Jelas bahwa eksperimen ini berhasil, dan sekarang bedengan bisa sedikit dirapikan. Untuk itu, saya menggunakan sisa lem keramik, sekaligus memperkuat bagian ujungnya. Ini adalah pengalaman pertama saya mendekorasi permukaan agar terlihat seperti batu alam. Jangan menilai terlalu keras. Kedepannya, saya akan semakin baik. Sedikit permis akrilik antiseptik untuk batu, plester, dan beton. Dan bedengan pun siap menyambut musim berkebun berikutnya. Kini juga dengan tampilan yang lebih indah. Setelah itu, kami telah menempuh perjalanan panjang dalam memperindah halaman kami. Dengan bantuan komposit buatan sendiri yang murah berbahan dasar Penoplex. Dari bahan itu, kami membuat kolam renang mini, jalan setapak taman yang baru dan sangat ringan, pagar yang ringan namun kuat yang tampak seperti pagar permanen. Jadi, saat melanjutkan penggantian bedeng hangat berbatas rendah dengan bedeng hangat tinggi, saya memutuskan untuk kembali menggunakan komposit berbahan dasar XPS. Membeli 1 pak Penoplex Comfort dengan ketebalan hanya 3 cm. Dan membuat permukaan lembarannya menjadi kasar dengan mata gergaji kayu yang dilepas dari pegangannya. Lembar Penoplex saya rekatkan menjadi beberapa strip sesuai ukuran yang dibutuhkan untuk sisi bedeng baru. Untuk merekatkan, seperti biasa, saya menggunakan busa lem poliuretan konstruksi untuk plesteran. Dan untuk penguatan, seperti biasa, lem dalam kantong untuk isolasi panas dan jaring kaca tahan alkali untuk plesteran. Pekerjaan ini sangat sederhana dan tidak memerlukan pengalaman konstruksi apapun. Karena seluruh proses pembuatan bahan dari komposit buatan sendiri ini dilakukan secara horizontal. Di pasaran memang ada Penoplex Tena yang permukaannya sudah kasar, tapi ketebalannya 5 cm, sedangkan saya hanya butuh 3 cm. Saya sudah membuat produksi kecil untuk bedengan,
Dan bedengan-bedengan itu laku keras seperti kacang goreng. Sekarang, pelanggan berikutnya akan datang untuk mengambil pesanannya. Bercanda sebentar soal bisnis keluarga kecil kami yang memproduksi sauna tong, kami cepat berhenti berbisnis. Orang-orang Belarus yang semakin kaya tidak lagi ingin membeli sauna tong murah kami. Suatu kali saya memang membuat banyak bahan, tapi bukan untuk bedengan, melainkan untuk proyek saya sendiri. Rumah seharga $1.000. Untuk 2 bedengan baru dengan panjang lebih dari 5 meter dan lebar sekitar 1 meter, saya hanya membutuhkan 2 bahan panjang dan 1 bahan pendek. Kali ini saya mencoba membuat bedengan dengan penghematan bahan 2 kali lipat. Ini adalah bedengan pertama yang saya putuskan untuk dibuat terlebih dahulu. Saya mulai bekerja di garasi yang dipanaskan. Entah itu di akhir Februari atau awal Maret. Di halaman kami sudah mulai terbentuk gaya Mediterania. Kolam rendam, jalan setapak, pagar yang dibuat menyerupai batu alam. Dengan bedengan baru, diputuskan untuk tetap mengikuti gaya yang sama. Tekstur batu saya buat dengan lem keramik termurah. Warnanya saya dapatkan dari cat fasad putih yang mencampur pigmen warna murah. Di atasnya saya lapisi 2 lapisan pernis akrilik antiseptik yang sedikit diberi warna, khusus untuk batu, beton, dan plester. Di bedengan baru, saya memutuskan untuk tidak menanam setengah papan pembatasnya ke dalam tanah. Ini juga memungkinkan saya menghemat 2 kali lipat bahan untuk membatas. Dan saya sudah tidak terlalu peduli dengan bedengan lama. Untuk pembongkaran, saya tidak ragu membongkarnya, pakai kaki atau tangan sekalipun. Sekarang mereka hanya bisa digunakan untuk bahan organik kasar saja. Saya menanamnya tidak lebih dalam dari 1 mata sekop, dan di bagian pinggirnya bahkan hanya sekitar 3 cm saja. Kali ini, saya memutuskan untuk memasang sisi-sisinya dengan cara yang lebih klasik. Untuk itu, saya menggunakan pasak dari profil gypsum murah yang dibeli dan beberapa perlengkapan kecil lainnya yang bisa ditemukan di toko bangunan manapun. Hanya 3 cm penoplex, setara dengan 17 cm balok kayu kering atau pasangan bata setebal 2,5 bata dalam hal konduktivitas panas. Saya hanya bisa membayangkan seperti apa bentuk bedengan dengan sisi dari balok kayu seperti itu. Berkat isolasi panas yang tinggi, mereka jauh lebih efisien secara termal. Penoplex hampir tidak menyerap air dan benar-benar tidak membiarkannya lewat, sehingga kelembapan sama sekali tidak menembus sisi-sisinya. Saya membuktikannya sendiri ketika membuat kolam ini dari bahan ini. Bedengan seperti ini bisa disiram jauh lebih jarang, dan mulsa dari rumput yang dipotong sangat melindungi bedengan dari kekeringan. Bersama dengan sisi yang kedap air, hal ini memberikan penghematan besar baik air maupun waktu yang dihabiskan untuk menyiram. Penoplex sudah lama digunakan untuk mengisolasi lantai, fondasi, plafon, loteng, atap, loggia, balkon, dan fasad rumah. Bahan ini digunakan untuk mengisolasi rumah secara menyeluruh, diletakkan di bawah perkerasan di sekeliling rumah, jalan setapak taman, dan area parkir, sehingga menghilangkan efek penggembungan tanah akibat beku. Saya memperhatikan hal itu dan berusaha untuk memperluas lingkup penggunaannya. Penoplex tidak rentan terhadap pengaruh biologis, artinya tidak membusuk seperti kayu. Masa pakainya lebih dari 50 tahun, jadi pinggiran seperti ini bisa dibuat sekali untuk selamanya. Fase aktif seorang tukang kebun rata-rata jarang lebih dari 50 tahun. Biasanya orang mulai tertarik dengan tanah setelah usia 30 tahun. Dan sekitar usia 70 tahun mulai melepaskannya. Banyak orang sudah ingin meninggalkan kebun, mulai bepergian, ikut berbagai pelayaran, dan melihat banyak negara. Atau itu bukan tentang kita. Hari itu, kemampuan istri untuk menggergaji tidak digunakan dalam arti kiasat. Ada beberapa cabang yang terkumpul. Saya sangat suka bekerja dengan mesin pencacah taman. Prosesnya menenangkan saraf dan dengan cepat membawa saya ke dalam suasana hati yang menyenangkan. Istri saya tidak hanya memangkas, tapi juga aktif mengumpulkan ranting. Saya hanya perlu memuat hasil kumpulannya. Untuk musim dingin, bedengan ditutupi dengan rumput yang dipotong dan daun-daun yang gugur. Lalu di musim semi, bedengan dibuka kembali. Organik dari pembukaan kembali adalah bahan organik lapisan tengah yang sangat baik untuk bedengan hangat yang baru. Ini adalah bedengan hangat pertama, di mana bahan organik untuknya berhasil dikumpulkan tanpa harus menimbunnya di kotak kompos. Saya sudah bilang, semakin berantakan halaman, semakin mudah menemukan bahan organik untuk bedengan. Saya bahkan merasa bedengan ini langsung mencapai hasil maksimal di musim pertama. Kalau ini belum maksimal, saya hanya bisa membayangkan seperti apa hasilnya nanti.
Ngomong-ngomong, kotak kompos baru juga dibuat dari bahan yang sama. Mungkin nanti saya akan membuat pintu kecil atau lubang di bawahnya. Tapi untuk sekarang, semua yang dimasukkan ke komposter langsung jatuh ke bawah seperti ke jurang. Dan kotaknya tidak pernah penuh. Sudah 2 tahun berturut-turut, bagian pinggir bisa menahan putaran trimmer yang wajar tanpa masalah. Eksperimen dengan komposit baru berbahan dasar Penoplex terus dilakukan. Saya bahkan sudah membuat cincin untuk septic tank dari bahan itu. Cincin-cincin itu tidak memerlukan biaya pengiriman karena dibuat langsung di lokasi. Dan saat pemasangannya sama sekali tidak membutuhkan jasa alat berat khusus. Cukup melibatkan 1 atau 2 pasang tangan. Dan roda-roda berat tidak akan merusak hasil kerja landscape kita. Dengan cincin-cincin ini, septic tank bisa dibuat bahkan di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh crane atau alat berat sama sekali. Baru setelah cukup lama, kami menyadari bahwa cincin-cincin seperti itu bisa menjadi pembatas yang ideal untuk bedengan tinggi, hangap, dan kali ini berbentuk bulat. Begitu kami memikirkan hal itu, kami segera mulai mendekorasi cincin tersebut dengan gaya Mediterania. Belarus, kami tidak memiliki akses ke laut manapun. Mungkin karena itu kami ingin sedikit nuansa Mediterania, setidaknya di halaman kami sendiri. Di Eropa, kami bukan satu-satunya. Orang Austria dan Swiss juga merasa sedih tanpa laut. Kami memutuskan untuk membuat bedengan bundar baru di tempat pohon apel yang hampir mati. Ranting-rantingnya tidak saya bakar sia-sia, sesuai tradisi Slavia kuno. Melainkan saya ubah menjadi sumber daya berharga untuk bedengan masa depan dengan ketelitian khas Belarus modern, yang bahkan membantu kami membudidayakan udang. Dan kesadaran bahwa inilah cara terbaik menghasilkan bahan organik kasar yang paling bermanfaat, membuat pekerjaan ini semakin bermakna. Saya juga punya ide inovatif tentang bedengan baru yang tinggi, hangat, dan sangat produktif untuk musim ini. Jadi, pastikan untuk berlangganan saluran Pesni Yasi Kosyaka, agar kalian jadi yang pertama tahu tentang semuanya. Kalian bisa mendukung inovasi kebun dan konstruksi yang murah serta efektif melalui tombol sponsor di YouTube, atau lewat layanan Boosty. Linknya saya tinggalkan di bawah video. Istri saya cukup berhasil membuat batu-batu terlihat lebih alami, melengkapi karya saya yang bergaya taman kanak-kanak Soviet. Editor Sabto. Pinggiran bedeng gundar ini cukup kuat karena kekakuan bentuknya. Jadi tidak perlu sama sekali ditanam ke dalam tanah. Bahkan tidak memerlukan patok. Tapi kami memutuskan untuk menanamnya sekitar 10 cm ke dalam tanah. Karena kami merasa tinggi 60 cm itu terlalu tinggi. Kalau setinggi itu, bahan organik sebanyak apapun rasanya tidak akan cukup. Tetapi kami bahkan tidak perlu mengangkat lapisan rumput. Mungkin ada yang bilang tidak ada gunanya menanam sendiri hasil panen. Lebih mudah membeli semuanya. Jika kata Rusia ogorod dibaca terbalik, hasilnya dorogo. Mungkin ini bukan kebetulan. Biasanya, sayur dan buah dari toko tidak sebanding kualitasnya dengan yang ditanam sendiri. Kali ini, sebagai bahan organik kasar, diputuskan untuk menggunakan kayu bakar pinus. Cobalah kunjungi pasar khusus yang menjual sayur dan buah organik asli, dan Anda akan benar-benar merasakan apa arti kata mahal. Di belakang gudang masih ada struska. Pada awalnya, saya tidak bisa sepenuhnya meninggalkan rencana menggunakan strucco beton. Tapi setiap kali saya membuat bedengan baru dari komposit berbahan dasar Penoplex, saya semakin jarang mengingat tentang strucco beton. Bedengan ini akan digunakan untuk blueberry. Rawa di daerah kami sangat melimpah, jadi biasanya tidak ada masalah dengan pasokan gambut khusus untuk blueberry. Sedikit pupuk mineral untuk blueberry, dan bedengannya siap untuk penanaman. Saya rasa kita berada di jalur yang benar. Bedengan baru sangat membantu mengurangi jumlah pekerjaan, yang berarti juga menurunkan biaya hasil panen. Tautan ke video yang sangat detail tentang semua bedengan kami, saya tinggalkan di bawah video ini. Bedengan tinggi dan hangat dari busa polistirena extruded. Sudah dibuat juga oleh teman saya Denis di daerah Peskov yang sejuk. Dan juga oleh teman saya Konstantin yang berkebun dan membangun di dekat kami. Jangan lupa tekan tombol suka, berlangganan ke kanal Lagu Yasha Kosyak, bergabung dengan grup VK dan Zen. Semua tautan ada di bawah video. Tekan juga loncengnya, maka saya pasti akan memberitahu kalian. Ya, semoga perdamaian tercipta di seluruh dunia. Terima kasih.